Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita nafas hingga alhamdulillah kita berada pada garis finish di bulan Ramadan ini, karena pada malam hari ini kita sudah berada pada malam ke-21 Ramadan. Jamaah sekalian, demikian juga kita peruntukkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus ke permukaan bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa 10 terakhir bulan Ramadan ini memiliki keutamaan? Secara akal sehat jamaah sekalian, bahwa setiap perlombaan besar itu ditentukan pada garis akhirnya. Jadi ibarat bulan Ramadan ini adalah perlombaan meraih pahala yang sebesar-besarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilihat itu adalah akhir-akhir atau ujung-ujungnya. Di mana jamaah sekalian, di 10 malam terakhir bulan Ramadan ada satu malam yang apabila kita beribadah di dalamnya nilainya sama dengan 1000 bulan. Artinya tak kala kita melakukan ibadah pada malam itu, maka nilai ibadah kita sama dengan 83 tahun 4 bulan. Dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada dasarnya begitu akhir-akhir Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha, begitu akhir Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggangnya. Kemudian beliau meninggalkan istrinya, lalu dia beriktikaf di masjid, lalu memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh teladan kepada kita tatkala kita menghadapi akhir-akhir bulan Ramadan. Karena di akhir bulan Ramadan ada satu malam yang apabila kita ketemu, maka nilai ibadah kita sama dengan 1000 bulan, sebagaimana disebutkan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jamaah sekalian, jika kita beribadah tepat pada malam itu, maka pahala yang kita raih adalah melampaui umur rata-rata manusia. Umur kita kan paling, umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lebih daripada 60 tahun. Adapun kalau lebih 60 tahun itu bonus. Jadi kalau kita sudah 60 tahun ke atas jamaah sekalian, maka pada dasarnya kita sudah harus mempersiapkan diri. Sebab rela atau tidak, mau atau tidak, kita pasti akan menemui yang namanya kematian. Jadi jamaah sekalian, sebaliknya, begitu akhir-akhir Ramadan, yang awal-awal Ramadan mesti kita penuh sesak. Tetapi kemudian begitu terakhir bulan Ramadan, maka kita melihat saf-saf sudah mulai banyak yang kosong. Kemudian orang sudah memenuhi mal-mal untuk beli baju baru. Ada lagi yang mempersiapkan diri untuk mudik. Mereka sibuk dengan urusan dunianya, sementara Nabi mengajarkan kepada kita untuk memperketat ibadah kita pada malam itu. Kenapa jamaah sekalian? Karena belum tentu Ramadannya akan datang akan bertemu dengan kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang tidak sempat mengakhiri Ramadannya. Dan sudah banyak contoh di hadapan kita. Ada yang kemudian meninggal dunia sebelum masuk bulan Ramadan.
ada yang sementara menjalankan ibadah puasa, terus kemudian mereka menemui Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada beberapa hal-hal yang kita harus lakukan di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah melakukan itikaf. Meskipun mungkin kita tidak sama dengan itikafnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara beberapa orang yang soleh, subhanallah, mulai malam ini mereka sudah masuk bermalam di masjid, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunianya, meninggalkan istri-istri mereka dan anak-anak mereka, terus dia fokus beribadah kepada Allah. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia mengejar malam Lailatul Qadar. Terus Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apakah engkau pernah bertemu dengan malam Lailatul Qadar?" Nabi mengatakan, "Pernah." "Pada malam keberapa itu ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Sayang sekali, saya tidak mengingatnya." Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sengaja dilupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya orang tidak hanya beribadah fokus pada hari itu saja. Meskipun ada hadis, tak kalah salah seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, Lailatul Qadar itu turun pada malam keberapa ya Rasulullah?" Kata Nabi, "Pada malam ganjil." Sahabat itu bertanya lagi, "Ganjil keberapa ya Rasulullah?" Kata Nabi, 10 ganjil terakhir. 10 ganjil terakhir yang sebelah mana ya Rasulullah? Kata Nabi, 3 ganjil terakhir. Sehingga berdasarkan pemahaman hadis ini, ada yang mengatakan 3 ganjil terakhir itu turun pada malam ke-27 Ramadan. Apatah lagi ada pernah sahabat yang menyaksikan Lailatul Qadar turun pada malam ke-27 Ramadan. Sehingga banyak orang yang tak kalah pada malam Lailatul Qadar, malam ke-27 Ramadan, mereka berusaha sekuat tenaga untuk tidak tidur, kemudian memanfaatkan malam itu. Tetapi ternyata jamaah sekalian, kalau kita lihat daripada ciri-ciri Lailatul Qadar itu, di mana pada malam itu angin tidak berhembus tetapi sejuk. Yang paling jelas ciri-cirinya matahari terlambat terbitnya. Itu yang tanda yang jelas pada waktu itu malamnya turun malam Lailatul Qadar. Ternyata jamaah sekalian, mungkin ada orang yang pernah menyaksikan kadang dia turun malam ke-23, 25, 27, 29 atau malam 21. Jadi dia tidak menentu. Kenapa? Supaya umat ini tidak hanya fokus pada malam-malam seperti itu. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita menjaga 10 malam terakhir. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Apa yang saya lakukan tak kala saya bertemu dengan Lailatul Qadar?" Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Perbanyaklah doa di dalamnya." Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha adalah, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Jadi kata-kata di dalam bahasa Arab, kata afu di dalam bahasa Arab bukan sekedar mengampuni dosa, melainkan jamaah sekalian adalah menghapuskan jejak dosa. Dan jika Allah memberikan afwa, maka dosa kita dihapus dari catatan malaikat, sehingga kita tidak akan ditanya atau dipermalukan atas dosa tersebut di akhirat kelak nanti. Sebab tak kala di yaumul qiyamah difilmkan semua kehidupan kita, mulai kita balik sampai kemudian kita meninggal dunia, dipertontonkan semua amalan kebaikan dan keburukan kita. Dan tak kala Allah Subhanahu wa taala memberikan afun kepada kita, maka kata para ulama bahwasanya catatan malaikat pada saat itu dihapus, sehingga kita tidak akan ditanya dan dipermalukan atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan pada waktu di dunia. Selanjutnya jamaah sekalian, adapun makna dikatakan bahwa ini adalah tawassul atau berwasilah dengan sifat Allah, di mana kita merayu Allah Subhanahu wa taala dengan menyatakan bahwa Dia sangat senang memaafkan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kisah jamaah sekalian yang disebutkan oleh salah seorang ulama besar
yang bernama Mansur bin Ammar, di mana suatu malam terakhir 10 Ramadan, beliau ini mendengarkan rintihan seorang pemuda di balik pintu rumah yang sedang berdoa. Pemuda itu berkata, "Wahai Tuhanku, demi kemuliaan-Mu, aku bermaksiat bukan karena menentang-Mu, tapi saya bermaksiat karena nafsuku yang tidak bisa kukalahkan. Jika Engkau tidak memaafkanku malam ini, maka kepada siapa lagi saya harus berharap?" Maka mendengar anak muda ini berdoa, Mansur bin Ammar jatuh pingsan karena beliau menyadari betapa agungnya permohonan ampun di malam-malam ini. Kata beliau, jika seorang pendosa saja begitu berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kenapa kita yang merasa baik justru lalai dari permintaan pada malam itu? Jadi jamaah sekalian, 10 malam terakhir kita maksimalkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Kemudian selanjutnya jamaah yang berbahagia, mari kita menjaga salat jamaah, terutama salat jamaah Isya dan subuh, agar kita menghidupkan malam-malam kita. Karena 10 malam terakhir diperintahkannya kepada kita untuk menghidupkan malam-malam kita. Oleh karena itu sedapat mungkin kita maksimalkan untuk datang salat jamaah Isya dan salat jamaah subuh di masjid, agar kita termasuk orang yang menghidupkan malam-malam kita. Selanjutnya jamaah sekalian, mari kita istiqamah melakukan salat tarawih. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya barang siapa yang salat tarawih beserta dengan imam, mulai dari takbir pertamanya imam sampai salatnya di salat witir, maka dia dipandang salat sepanjang malam. Jadi jamaah sekalian, setengah jam kita berdiri salat malam, ini kemudian dihitung seperti kita salat sampai masuk waktu subuh. Dan kalau bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka nilai ibadah kita sama dengan 1000 bulan. Tetapi sebahagian di antara kita karena ketidakpahaman, begitu 8 rakaat sudah pulang. Katanya ingin melanjutkan salat malam. Padahal andai kata dia menyelesaikan salat malamnya beserta salat tarawihnya beserta dengan imam sampai salat witir, maka dia dipandang salat sepanjang malam. Ada kan Ustaz mengatakan salat witir itu penutup Ustaz. Sehingga kalau kita sudah salat witir tidak boleh lagi kita salat sunnah. Siapa bilang? Jamaah sekalian, di dalam kitab fikih sunnah di bab witir disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan salat witir 11 rakaat. Setelah itu Nabi istirahat sejenak. Kemudian Nabi menambah lagi 2 rakaat. Salat ringan. Kalau memang witir itu penutup, kenapa Nabi menambah lagi salat 2 rakaat? Contoh yang kedua jamaah sekalian. Suatu ketika Ammar bin Yasir, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu buka puasa dengan beberapa orang sahabat. Terus kemudian dilanjutkan dengan salat Isya, dan setelah mereka salat Isya, Mu'az didaulat untuk menjadi imam tarawih, memimpin beberapa orang sahabat sampai witir. Setelah beliau pulang, ternyata dia masih ditunggu oleh jamaah masjid di dekat rumahnya, karena beliau ini menjadi imam salat rawatib sejak beliau berusia 7 tahun. Lalu dia memimpin salat tarawih yang kedua kalinya. Padahal tadi dia sudah salat tarawih beserta dengan sahabat 11 rakaat. Setelah 8 rakaat, kemudian Mu'az bin Jabal berkata kepada jamaahnya, hendaklah ada orang yang menggantikan saya menjadi imam witir, karena saya tadi sudah salat witir. Jadi yang jelas dalilnya jamaah sekalian, tidak boleh ada 2 witir dalam 1 malam. Tetapi bangun malam salat boleh. Kata Nabi di dalam hadis, salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam.
Jadi misalnya alhamdulillah masjid kita ini dibuka untuk datang salat malam. Bagi bapak dan ibu yang sudah melakukan salat witir, boleh lagi ikut salat malam. Tetapi tidak perlu lagi kita mengulangi witir. Karena witir itu, kata Nabi, tidak boleh ada 2 witir dalam satu malam. Tetapi menambah salat setelah witir boleh. Karena dalil umumnya mengatakan salat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau saya secara pribadi jamaah sekalian, mestinya alhamdulillah kita pulang salat tarawih, mungkin kita sudah makan, kita kembali lagi ke masjid. Jangan nanti datang 2:30 malam nanti mau salat. Kenapa? Di rumah banyak sekali gangguan, Pak. Tapi coba kita begadang di masjid. Kita baca Quran, kita berdoa. Kalau kita istirahat lagi, misalnya kalau kita lelah, kita baring-baring sedikit. Kemudian kalau kita duduk dalam keadaan tertidur atau tidur dalam keadaan duduk, maka tidak membatalkan wudhu. Kecuali kalau kita berbaring, lalu kita tidur, itu batal wudhu. Kalau di rumah banyak sekali gangguan. Jadi saya berharap di masjid dekat rumah, saya bilang, saya minta tolong, kalau saya bisa sekitar jam 11 setelah saya makan malam, atau jam 12 saya sudah datang ke masjid. Minimal kita belajar berjaga diri. Kalau yang idealnya itu memang bermalam di masjid. Ada seorang bapak waktu sekitar 30 tahun yang lalu saya ikut itikaf. Subhanallah. Di malam-malam itu dia tidak tidur, Pak. Dia hanya duduk bersila, kemudian dia zikir, baca Quran, salat, zikir, baca Quran, salat, sampai kemudian makan sahur. Bertahun-tahun saya bersama dengan dia itikaf, begitu kondisinya selalu. Dia memanfaatkan momen 10 terakhir Ramadan. Kemudian selanjutnya jamaah sekalian, maka kita memaksimalkan sedekah. Karena kata Aisyah, Nabi SAW adalah orang yang dermawan. Dan begitu masuk bulan Ramadan, maka Nabi meningkatkan kedermawanannya. Apatah lagi disebutkan perumpamaan orang yang sedekah di jalan Allah bagaikan orang yang menanam benih 1 butir. Dari 1 butir benih yang dia tanam akan tumbuh 7 bulir, dan setiap bulir akan mengandung 100 biji. Oleh karena itu, 1 kita berikan, Allah ganti 700 kali lipat daripada apa yang telah kita keluarkan. Sebenarnya sedekah ini bukan amalan temporer jamaah sekalian. Sedekah ini adalah amalan harian. Karena setiap pagi ada 2 malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Malaikat yang satu mengatakan, ya Allah, gantikanlah hartanya orang yang sedekah hari ini. Dan malaikat yang satunya mengatakan, ya Allah, hancurkanlah hartanya orang yang tidak mau sedekah hari ini. Oleh karena itu tidak akan jatuh bangkrut orang yang suka sedekah. Dan ternyata sedekah itu jamaah sekalian, di samping kemudian Allah akan membalas lebih banyak, ternyata sedekah bisa dipakai untuk sarana pengobatan. Sebagaimana kata Nabi, dawu maldakum bis sedekah, obatilah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Jadi kalau ada orang tua kita sakit, istri kita sakit, anak kita sakit, mari kita memanfaatkan 10 malam terakhir Ramadan ini untuk memaksimalkan sedekah. Dan kata almarhum Syekh Ali Jabir, 1 sedekah 1 niat. Jadi pada waktu kita sedekah, kita niatkan, ya Allah, sembuhkanlah penyakit anakku melalui sedekahku. Jamaah sekalian, ada kami punya teman, anaknya kena penyakit leukemia, HB-nya 3. Di dalam kondisi yang sangat kritis seperti itu ibunya, dia tidak mau tinggalkan anaknya. Hanya salat dan makan saja, itu makan dan salat di samping tempat tidurnya anaknya. Dia tidak mau kalau anaknya meninggal dunia dalam keadaan dia tidak lihat. Nah, pada waktu itu beberapa ustaz datang menjenguk. Kita ketemu dengan bapaknya dan tercetus dari itu hadis, dawu mardakum bis sedekah, obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Di malam hari jam 10 malam, begitu dia mau tutup pintu rumahnya, ternyata ada ibu dengan anak yang mampir minta-minta. Dia ingat tadi pesan salah seorang ustaz. Maka dia keluarkan beberapa lembar uang dari dompetnya, lalu dia sedekah kepada ibu tadi dengan niat, ya Allah, sembuhkanlah penyakit anakku melalui sedekahku. Subhanallah jamaah sekalian, tepat jam 12 malam,
tiba-tiba HB anaknya kembali normal dan anak itu masih hidup sampai hari ini. Jadi kalau ada persoalan-persoalan kehidupan kita, mari kita selesaikan dengan sedekah. Ada suami bertengkar dengan istrinya, selesaikan dengan sedekah. Ada orang tua yang anak-anaknya tidak bisa diatur, selesaikan dengan sedekah. Apatah lagi 10 malam terakhir ini doa makbul. Jadi kita niatkan, ya Allah perbaikilah akhlak anakku melalui sedekah. Saya kira demikian jamaah sekalian, karena kita dikasih waktu 20 menit dan alhamdulillah tepat 20 menit menurut stopwatch yang saya pasang. Demikian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.